Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sebelum kitabnya datang, mungkin minggu depan ya, kita masih baca mukaddimatannya ya, Fathul Mu'in halaman 25 ya, secara apa namanya itu, huruf Romawinya ya. Jadi kata mu'allif kitab ini, pesanku buat para santri. Nah, ya, pesanku buat para santri. Insyaallah nanti malam Senin nanti insyaallah lah dapat kitab baru ini ya. Kalau kata beliau, kalau saudara seorang santri maka bukanlah sekedar siswa, pelajar ataupun mahasiswa, sekalipun saudara harus bersifat seperti mereka. Dalam belajar saudara selalu mengejar nilai kemanfaatan ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar formalitas ilmiah. Ijazah bagi saudara tidak penting artinya. Yang terpenting mengantongi ilmu sebanyak dan luas mungkin, lalu saudara amalkan. Itu tadi. Kalau kita kebalikan, penting ijazahnya dulu ya. Waqala, tidakkah di negara-negara yang sudah maju sekarang sudah tidak mutlak selalu mementingkan ijazah? Yang penting kenyataan prestasi kerjanya. Kita sendiri lebih percaya kepada seseorang yang walaupun tidak berijazah tetapi kerjanya bagus, daripada ijazahnya tinggi namun tidak ada kenyataan dalam pekerjaannya. Itu ya, ini pesannya nih, saya bacakan ya. Ijazah itu bisa dipalsukan orang, bisa dibuat 1 atau setengah jam kan selesai ijazah itu. Lain halnya dengan kemanfaatan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat membuatnya dan menganugerahkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Bukankah mengejar sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh Allah itu lebih bernilai tinggi daripada yang bisa dibuat manusia? Silakan saudara menjawabnya. Waqala, selaku santri saudara tidak perlu ikut gusar dan bingung karena pengaruh gejolak sosial ya, budaya ataupun pola berpikir yang biasanya disebut modern. Tidak usah mengatakan saya termasuk santri modern, dia santri tradisional dan lain sebagainya, tuh capnya. Lebih jauh lagi mengkela si pisir, si anu kiai modern, si anu kiai kolot, si anu kiai tradisional. Itu tadi ya. Ya, dan segala macam predikat laqab ya, yang sering mengakibatkan perpecahan di dalam tubuh pesantren sendiri itu kita santri ya. Tetapi saudara cukup tabah dan mantap bahwa dengan bekal kesantrian yang sempurna cukuplah untuk menghadapi dan menyelesaikan segala masalah. Ada sebuah kata mutiara atau kalam hikmah sebagai berikut dikatakan. Apa dia bilang? Ajhalun nas man taraka yaqina ma indahu lidhanni ma indan nas. Orang paling bodoh ialah yang meninggalkan keyakinan diri sendiri karena mengira yang dilakukan orang lain lebih berarti, yang dilakukan orang lain lebih berarti. Nah, itu kata hikmahnya ya. Karena orang khawatir ya bagus ya titelnya, tapi kalau tidak ada gawenya, turun ke masyarakat ngaji model begini, duduk sanggup dah kau menghadapi orang yang punya titel banyak tadi? Ya apa ya?
Aku nak sentuh kau. Ya. Wa qala, santri adalah kader tunas pengganti kiai. Kiai adalah orang alim, ulama yang Allah menganugerahkan kemanfaatan pada ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Ada titelnya kan? Ya, apalagi kalau kiai punya titel, mantap. Ya, ya dah. Seseorang sekalipun alim tidak dapat diangkat oleh orang lain menjadi kiai, tetapi kiai itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan persyaratan terserah kehendaknya Allah. Kiai itu dipimpin langsung oleh Allah dengan hidayahnya. Ulama. Jadi ada dalam qiraatus syadzah. Syadzah itu qiraah yang jarang dibaca. Itu tidak dibaca dalam baca Al-Qur'an. Innama yakhshallahu min ibadi ulama. Ini payah nih. Ya, apanya? Allah takut hanya kepada hambanya yang alim. Itu terbalik bacanya. Ya, itu syadzah namanya. Asal bahasa itu innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Hanya yang paling takut kepada semata hanya orang alim yang takut. Yang macam kita jahil ini berani. Kita langgar terus. Hati-hati membaca, jangan terbalik memana itu. Allah jadi maf'ul, kau jadi fa'il. Semestinya Allah yang jadi fa'il, kamu jadi maf'ul, pelengkap pelaku, pelengkap penderita. Tuh. Quran tuh ada innama yakhshallah. Itu orang ngaji nahwu tadi belajar. Innama yakhshallaha min ibadi itu asalnya hanya saya yang khawatir takut kepada Allah, cuma orang alim. Kalau dibalik membaca innama yakhshallahu min ibadi ulama. Allah yang paling khawatir dengan orang ulama itu kan kacau. Tuh. Itu penting dibaca. Jadi Quran itu sudah semaunya kita. Ya, baca santai tersebut itu yang ikuti. Sekarang ini macam-macam. Ayo kita kaji kembali ya. Hal ini kemudian dimintakan penjelasan kepada sebagian ulama. Mereka menjawab, aha buki ijlalan wa ma biki khudratun alayya walakin mil'u ainin habibuha. Ya, ulama itu benar kuagungkan engkau, sedang engkau sendiri tak punya kemampuan atasku. Namun mata selalu diliputi bayangan sang kekasih. Orang kalau sudah bercinta lupa. Ya, kalau sudah cinta tuh lupa. Karena al-mailu, al-hubbu al-mailu, cinta tuh miring. Tidak ada cinta lurus, tidak ada. Kalau lurus itu beda masalahnya. Cuman ihdinas shiratal mustaqim. Ya, ingat terbaik. Wa qala, demikianlah karena ulama menjadi kekasih Allah, maka diagungkan dalam hal itu, maka ditakuti pula. Jadi bukan ditakuti karena kuasa memaksa Allah untuk melakukan sesuatu, bukan. Ya. Allah Maha Kuasa dan Perkasa. Jelas ya, itu masalahnya. Dengan demikian sistem saudara menuntut ilmu juga tidak asal menuntut, asal mendapatkan dengan segala macam cara dengan tanpa memperhatikan melanggar agama Islam atau tidak. Dia bilang pesannya. Nah, ada kan kita mengaji ta'limul muta'allim, kitab at-ta'limul muta'allim, tuh, tariqut ta'allum, itu kitab tasawuf kecil. Itu ada pelajarannya itu, sudah dibaca dulu, kecil lama. Malam Kamis waktu itu dibaca, atau di Pari 4 itu malam apa? Malam Rabu. Lewat ada kitab itu. Nah, ingat ada kitab kecil itu. Ta'limul muta'allim, tariqut ta'allum itu. Ya. Sudah tidak asing lagi buat saudara, tinggal dapatkah menjalankan isinya atau al-hikam. Nah, al-hikam itu ada juga kita tasawuf, tauhid sekaligus. Bagaimana caranya kita tersebut itu ya. Wa qala, nasihatnya lagi. Jawabnya dibilang di tangan Anda sendiri. Nah, itu jawab. Di dalam Mizanul Amal ada nama kitab karangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dan juga Akhlaqul Ulama karangan Abu Bakar bin Husain bin Abdullah Ar-Razi. Itu Akhlaqul Ulama ya.
Juga Kitabul Adabid Dunya Waddin. Nah, tuh. Karangan Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, kita bisa mendapatkan bimbingan beliau terhadap para penuntut ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Nah, itu kita belajar, kita Fathul Mu'in lagi, mudah dibuka Allah Taala, ditolong tersebut itu ya. Walaupun dengan terjemahannya ada yang langsung bahasa Arabnya itu. Ya kalau dibacakan begitu di pondok, payah orang awam untuk memahaminya. Ya kalau di masjid dibawa yang begitu, pada pergi semua nih orang kamu, tinggal berapa orang lagi? Kenapa ngaji pakai begitu? Ya. Antara lain sebagai berikut kata beliau, 1, buang jauh akhlak tercela, hiasi diri dengan akhlak mulia, dan sucikan jiwa dari segala yang dosa. Tuh, pernah ngaji. Yang kedua, jangan dalam-dalam berkecimpung di tengah urusan harta dunia. Nih, apalagi sekarang nih musim udah nih, ada musim partai sekarang. Tengok tuh, mobilnya becap, bajunya pakai cap, rumahnya pakai cap. Benar? Dicap semua tuh di jalan tadi aku tengok tuh. Ada nanti. Oh, ngumpul-ngumpul, ada benderanya. Nah, tuh. Apalagi berkecimpung ke situ, habis itu pengajiannya. Ya, untungnya di mana? Tuh, dunia belum tentu, akhiratnya kan? Ya. Jangan dalam-dalam berkecimpung di tengah urusan harta dunia, lebih-lebih jika dalam menuntut ilmu agama Islam itu berniat sesuatu harta dunia. Ilmu pengetahuan yang bisa dipelajari akal pikiran itu ada 2, kata beliau. Pengetahuan agama dan pengetahuan harta dunia. Keduanya itu ibarat jalan raya membentang ke arah timur, yang satunya ke barat. Bisakah berjalan ke timur sampai ke barat? Berjalan ke barat sampai di timur, atau sekali berjalan sampai di timur dan juga barat. Tuh. Ada orang tuh bilang, ya kalau 1 kali berdayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, ada istilah orang tuh tadi, sambil menyelam minum air. Bisa ada yang begitu. Ya sambil-sambil mananya. Itu bahaya kalau ngaji ilmu sambil-sambil. Ya, tengok nih lagi kata beliau. Pada umumnya tidak bisa. Ya. Tetapi kalau berjalan ke barat sebagai sarana untuk mendapatkan yang di timur atau sebaliknya, mungkin juga bisa ditempuh. Nah, Allah katakan, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Kata Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang 2 buah hati di dalam rongganya. Katutok. Jadi kalau Islam kafir, tidak boleh 2, tidak ada 2 itu. Ya, karena Nabi SAW tidak ada terkumpul di hati orang mukmin tuh suara iman dan debunya api neraka. Tuh, ya. Waqala, buang jauh-jauh rasa, sudah pandai. Nah, nih yang tak ngaji lagi nih. Sudah pandai. Karena bertitel banyak tadi dah. Ada titel 3, 4, 5, panjang titelnya ada. Nah, karena merasa hebat tadi ada. Lebih mengetahui daripada sang guru, hati-hati. Jadi kalau walaupun guru kamu ibtidaiyah dulu, jangan kau lupakan walaupun kamu sudah jadi profesor sekarang. Karena itu sebabnya sebab musabab itu, apalagi orang tua kita jangan lupakan. Itu yang penyebab kita tuh. Ya. Pertama orang tua, yang kedua guru kita. Pertama guru agama. Jadi perhatikan tuh, jangan kita merasa hebat dari mereka. Tawaduklah itu. Itu Allah mengangkat di situ nanti kita. Ya. Allah katakan, inna fi dzalika ladzikra liman kana qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Ujar Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia meyakininya. Nah, kita Fathul Mu'in ini ya, nah seksama kita mengaji. Ya. Waqala, jangan meremehkan suatu bidang ilmu pengetahuan.
Sebab ilmu itu saling berkait. Bersambung dan menjelaskan. Mari kita rasakan kata Allah. Allah yang katakan, wa idlam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim, kata Allah. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama. Ifkun qadim, kebohongan lama. Jadi ilmu itu kan saling berkait. Tahu kaidun itu bahasa Arab nih, begini. Kaidun. Kait juga bahasa kita kait. Kalau bahasa Inggris kait itu layang-layang. Bisa tak layang-layang tak berkait? Let's go dia. Kalau bahasa Tungkan, Lego. Pada bahasa Inggris tuh, let's, putus dia. Ya ada tak? Lego katanya. Tak ada Lego. Bahasa Inggris, let's go. Bahasanya paham. Tuh layangan Lego kita kejar kecil kan? Paham. Karena tidak berkait. Paham nggak? Tuh. Jadi ilmu itu saling kait mengait. Paham? Ya. Jadi orang bilang jangan, hati-hati ada istilah orang tunjuk lurus, kelingking berkait. Paham? Tuh. Yang itu tuh ya. Kelingking, ya ada istilah bahasa. Itu mesti belajar itu ya. Tengok nih. Jadi catat itu omongan hikmah namanya. Wa qala, ada penyair Arab Mutanabbi yang pernah mengaku nabi. Ini Islam dia berkata, wa man yakudha famin murrin maridin yajid murran bil ma'az zulala. Barang siapa hanya sakit mulutnya terasa pahit, ya, maka air tawar ikut terasakan pahit pada ini mulut yang sakit. Kalau orang bilang airnya tawar lah, tapi kau bilang pahit, karena si mulut itu sakit. Ya sama tak? Pahit betul lah ini kita minum. Pada orang tidak. Ya, tuh. Hati-hati. Ilmu saling kait mengait ya. Belajar hikmah kehidupan ini. Kalau begitu urutkan ketertiban belajar. Mula-mula yang terpenting, setelah bisa baru yang nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Jangan dengan serta-merta seluruh pengetahuan akan ditelan sekaligus. Payah. Allah katakan alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Ujar Allah. Tuh bimbingan Tuhan. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan bacaan sebenar-benarnya, mereka itulah yang beriman kepadanya. Yang keenam, menuntut ilmu bertujuan untuk dapat hidup di dunia dengan diri sempurna yang berbudi utama, sedang di akhirat mendapat redha Allah Ta'ala. Itu tadi tujuan. Nah, jadi ya, bagi musim-musim sekarang sudah mulai itu diajak kamu, ayo, tuh, ya. Menuntut ilmu bertujuan untuk dapat hidup di dunia dengan diri kita sempurna yang berbudi utama, sedang di akhirat mendapat redha Allah Ta'ala. Maka Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu jelas Quran bilang. Ujar Allah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang dianugerahi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Dan mungkinlah orang ngajak kita di sana sini kalau ada ilmunya. Betul tidak? Di partai sekarang ramai orang itu, tidak mungkin diajak sembahan aja kau. Datang orang-orang pandai tak tersebut itu. Jadi kita yang agama jangan memasuki yang bukan bidangnya. Bahaya nanti dijual orang cuma kau. Kan Rasulullah pernah bilang kan, ujar Nabi, idza usnidal amr min ghaili pantadhi sa'ata, kalau diserahkan
Ya, suatu perkara bukan orang yang pantas, yang ahlinya untuk itu, maka tunggu saja kehancurannya. Ngerti? Tuh, ayo kita aja mah bagus baik, tapi juga tidak tertutup melihat alam yang lain, dunia yang lain. Ya, itu tadi, jangan sampai melupakan apa misi kita sendiri tersebut itu. Hidup berakal, mati beriman. Itu. Paham tak? Jangan terbalik. Hidup beriman, mati berakal, itu jadi hantu. Paham? Ini ada tuh, hidup berakal, mati beriman. Ayo. Itu aja misinya. Pas kan? Jangan terbalik. Nah, ini kebanyakan sekarang ini ada hidup beriman, mati berakal, jadi hantu. Ya, tengok nanti. Ya. Tahu mati masih nyolong jaga. Tahu nak mati masih nyuri orang. Tahu nak mati, coba yang koruptor banyak-banyak, apa yang dikhawatirkan? Makan tak tuh kalau sudah sakit, kena diabetes, tak boleh ke dokter makan nasi, kena ininya, tak boleh kenggulap. Kena darah tinggi, hipertensi, tak boleh. Banyak tak bolehnya. Apa yang mau dimakan lagi? Harta yang banyak itu. Tuh, ayo, Allah beri kesehatan ini, pandai-pandailah tersebut itu ya. Gimana? Ustaz enak lah, Ustaz itu bacanya. Cuman yang tak enak Ustaz menerangkannya. Kenapa bilang tak enak? Tak enak. Kau boleh nih direkam nih, kau boleh protes. Ya. Tersebut aku bacakan sampai diulas sedikit tentang keadaan kita ya. Ya. Wa qala, di ayat yang ini Allah berkata hum darajatun indallah. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Orang masing-masing punya tingkatan di sisi Allah sesuai dengan apa yang dilakukan ketika kita di dunia ini. Ayo. Maka Rasulullah berkata, ujar Rasul, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat cocok tanam kita. Apa yang kita tanam nanti di sana kau terima. Jadi jangan terlalu ikut usil dengan punya orang lain. Gunakan yang bagus, yang itu yang Allah berikan. Jangan mengambil bukan hak kita. Ya, tadi bagus kan? Kita ini sibuk. Nengok orang berpangkat, kita berkerut kepala kita. Nengok orang susah, kita senyum-senyum lihat orang. Itu payah tuh. Ya, hati-hati. Tengok kawan beli motor baru panas dingin kita. Tengok kawan beli kedai baru mati mendadak kita. Gila kau. Ya, Allah sudah tetapkan sudah begini dah. Alhamdulillah kulli hal. Beri kesempatan. Tengok cuaca sekarang coba. Bersahabat. Panas ampun tidak. Dibilang cuaca nak bersahabat tapi kau tak bersahabat. Biaya tambah banyak. Kata Nabi SAW, la tasubud dahra fa innahu ad-dahru. Jangan kau paki-paki. Itu cuaca ini begini. Yang ekstrem itu bukan apa, kau cuma ekstrem. Coba minum es krim, beda rasanya. Iya. Kalau musim panas yang tukang jual es senang, betul tak? Iya. Kalau musim hujan, menong deh. Tuh, jadi Allah kasih itu sesuai lah. Pas musim hujan, itu tukang becak, itu laku. Ya dah. Kas musim panas, yang tukang es, yang laku. Iya, itu sudah masanya begitu. Udah, jangan cerewet. Maka Rasulullah berdoa lebih, ya muhawil ahwal, hawil halana. Ya, mau bolak-balikkan cuaca, baikkan ya Allah sesuai dengan keadaan kami. Dia yang maha kuasa. Paham tak? Ya, biarpun duit banyak kalau badan sakit dapat apa? Ya, ya. Orang ada kelihat wajah orang dapatnya bukan 10.000 sehari, tapi wajah senyum aja 10.000. Ada orang sehari 2 juta, morat-marit aja mukanya. Coba kau. Di mana harta itu senangnya itu? Di mana senangnya itu? Paham tak? Ayo. Nah, menerima tersebut itu. Ya. Itu dari hati ke hati saja sebetulnya. Ya, tentang itu. Ayo kita yang mubtadiin ini yang mulai ini sebaik kita bagus baik. Kita mulai kitab kita ini kita baca. Dari kirimnya sana sini. Tak era mudah-mudahan kita memang ditungkali memang kurang kitab itu ya. Karena kita tak biasa kurang membaca. Mungkin sama sekali tak baca tiap hari. Ya, kita lebih memperhatikan HP ya, daripada apa. Sebentar terbuka ya. Itu lebih tak ada ngaji kitab kau tengok, tak ada. Apalagi nak beli kitab. Ya, makanya tuh kitab tuh tak laku karena tak ada yang beli. Di Pulau Jawa yang banyak tuh kirim. Sudah ada kan? Di mana Lazada kah apa nama itu? Apa satu lagi tuh? COD kah? Apa? COD. Si COD itu. Ya. Kuping beliur itu COD.
Ya. Hah? Ada lah. Macam-macam ya. Ada fulus kirimnya. Bawa kitab Fathul Mu'in, ada yang murah. Paham tak tuh? Ya beli. Usahakan. Jadi anak kita ngaji kan. Soalnya usahakan minggu depan kita sudah punya kitab ini ya. Ustaz ada 3 nuskah tapi sudah dibagikan nanti anak-anak sudah. Nah, ya tersebut itu. Belilah 130 3 jilid. Dikirim enak kan? Ya. Lebih mahal paket kau. Apalagi yang nelpon ke budak tuh. Lebih mahal lagi. Iya, kalau beli kitab banyak pula alasannya. Tapi kalau ngerokok 2 bungkus sehari cukup kitab 3 jilid. Kenapa lah yang dibeli yang tak berguna? La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, mulai kitab kita, fikih kita nih ya. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibadi. Washhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud. Washhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabi salatan wa salaman afuzu bihima yaumal ma'ad. Biasa kan bahasa Arab itu dibaca ya. Jadi dikatakan segala puji bagi Allah yang maha pembuka jalan ya, dermawan lagi pula penolong hamba yang dipilih untuk memahami ajaran agama. Tuh Al-Mu'in tadi ya. Kata beliau, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dengan kesaksian yang memasukkan kita ke dalam syurga yang kekal. Itu kalimat itu. Itu perjuangan Habibuna sallallahu alaihi wasallam supaya umat itu akhir perkataan la ilaha illallah. Perjuangan Nabi. Ya. Jadi dunia itu tak akan kiamat kalau Allah, Allah, Allah. Kalau masih ada itu tak kiamat dunia. Jadi kalau kalian lihat di HP ini macam-macam orang bilang Allah itu bukan zikir. Kalau bilang Allah, ada kan? Ada tuh. Tak tahu lah ngaji di mana itu. Terlalu banyak titel tadi, bingung dengan titelnya, bingung akhirnya bacanya. Allah, 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 tidak. Dibilang bukan zikir. Kalau orang maulid itu kata tuan guru, Allah, Allahu, Allah, Allahu. Ya, ada kan? Ayo, gimana tuh? Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar. Ya Allah, jadi kami orang-orang pilihan. Akhyar itu orang baik, minal khair orang pilihan. Tuh. Tak zikir itu. Tak ada pahala Allah. Hebat pula. Coba kalau panggil kami Saleh. Nengok tak dia? Itu kalau orang kalau manggil Allah bilang Allah tak ingat zikir tu ingatkan. Iya. Aku heran tuh orang terlalu pintar ngomong itu. Ada. Itu di HP banyak tuh. Itu bukan zikir. Ya Allah Akbar. Kalau bilang, Mustafa, nengok dah tuh. Itu nengok. Tak mungkin Saleh yang nengok. Betul tak? Allah, apa tidak? Ar-Rahman, apa tidak? Pengingat tak? Ingatkan. Ya, nama itu pengingat, nama pengingat. Ya apa ya? Dia bilang tidak. Tak mungkin lah kalau panggil Mustafa Saleh yang nengok. Apalagi Allah panggil Allah. Hebatnya kalau kita panggil Allah. Apa kata Allah berkata? Labbaik ya abdi salma tu'ta. Aku datang kepada hamba kau ya Allah. Kata hambaku, aku minta aku kasih. Tuh. Jadi kita panggil Mustafa, apa? Kayak gitu. Betul tak? Diki, apa? Yakin dia bilang nak beli nasi goreng nampaknya. Itu karena dia jualan itu. Enggak, tentu kan orang manggil, enggak. Nah, ini langganan nih. Betul tak? Iya. Panggil Abdullah. Iya, ini telur congkel nih. Itu ada. Karena dia tahu profesinya itu. Paham tak? Sifat Tuhan mau digitukan mana boleh. Allah itu sudah zikir. Ini ada di HP dah tuh. Aku tak tahu lah ngaji di mana. Ya. Hebat-hebat tuh kan. Nyalahin orang terus. Minjem Quran bid'ah dia bilang. Minjem bini, minjem pacar gimana? Ayo. Hilang. Tak ada tuntutan Nabi. Di zaman Nabi mana ada Quran atau belum? Bagaimana dicium?
Udah. Ya ada. Ya. Kalau ada akadnya, sunnah cium bini. Sunnah kalau sudah cium pacar, sunnah kalau sudah diakadkan. Kalau belum akad yang cium-cium kau. Ya, haram tidak? Itu untung kalau tuan guru kami yang di Jambi itu, tuan guru Majid tuh. Udah kau nih kau tahu rasa. Almarhum tuan guru. Saya pergi haji beliau tahun 83 haji, tuan guru Majid. Nurul Iman, terkenal pengarang kitab di Janur Darari. Aku semampai kurus macam kamu lah, tuh tinggi. Muadzin saya, di mana di Arafah. Bersama Pak MO Bapak Fadl, kawannya, Pak MO, Pak Umar. Terkadang kata 83 Haji Akbar. Pergi. Dipakai bahasa Jambi, dia bilang. Begitu dia bahasanya. Bahasa kampung itulah, tapi kitabnya mengarang kitab. Itu tuan guru Majid tadi. Dicoba sama beliau. Allahu Akbar. Nah, ayo kita sebut itu ya. Jangan protes orang terus, bacalah Iqra, baca. Kita baca kitab, habis kitab kita baca kitab lagi, habis kitab kita baca kitab lagi. Saya ijazah kepada saudara karena saya ada ijazatun ammah itu ada dari tuan guru kami Syekh Yasin Al-Padani. Ada. Kitab ada apapun ada kitab itu maka ijazahkan itu. Karena aku ada ijazatun ammah. Ijazah secara keseluruhan itu ada. Jadi, ya, maka aku tanda tangani itu. Ajastuka bima qadam hadal kitabah. Aku ijazah kamu sebagaimana yang tertera dalam kitab ini. Bima kama ajazat ni syaikhi. Sebagaimana mengijazahkan tuan guruku. Nah, tanda tangani. Dosa panjang. Tanggal begini saya tanda tangani. Apakah udah gitu juga ijazah itu. Ngerti? Supaya ada ijazah itu sesuatu yang dipertanggungjawabkan tersebut itu sampai ke hadapan baginda Rasulullah SAW. Tuh. Iya, jelas ya. Itu komentarnya itu ya, nak? Ya. Mudah-mudahan ya. Saya cuma bacakan cuma selingan, itu yang panas sedikit ya. Nah, mau ngomong apalah ya? Ya. Maka dikatakan oleh beliau, coba tadi ya. Segala puji bagi Allah yang maha pembuka jalan, dermawan Tuhan tuh. Jawad itu dermawan. Ya, pemberi tanpa pamrih itu jawad. Ya. Lagi pula penolong, mu'in tuh. Ya, mu'in tuh penuh, Fathul Mu'in. Nah, itu kitabnya ya. Nah. Dia penolong hamba yang ia pilih untuk memahami ajaran agama, kata beliau. Aku jadi bersaksi, jadi jarang-jarang bersaksi. Saya ini terjemahannya supaya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dengan kesaksian yang memasukkan kita ke dalam surga yang kekal tuh la ilaha illallah. Dan bersaksi pula sungguh baginda Muhammad adalah hamba pesuruhnya yang menepati tingkatan terpuji mahmud itu maqamul mahmud itu terpuji ya. Semogalah salawat salam atas beliau, keluarga dan sahabat-sahabatnya ialah salawat salam yang aku berbahagia karenanya di hari kiamah. Jadi saat itu kita berbahagia dengan berkata salawat. Jangan coba itu masalahnya ya. Iya. Wa ba'd fahadha syarhun mufidun ala kitabi al-musamma bi qurratil aini bi muhimmatid din. Yubayyinul murada wa yutammimul mufada wa yuhsilul maqasida wa yubrizul fawaida. Wa sammaituhu bi fathil mu'in bi syarhi qurratil ain bi muhimmatid din. Apa ujar beliau? Inilah penjelasan berguna atas kitabku yang bernama Qurratul Ain bihum bi muhimmatid din. Ya, menjelaskan maksud, menyempurnakan isi, menghantarkan pada maksud-maksud dan melebih jelaskan faedah dan segala dan gunanya. Maka kami menamai dengan kitab Fathul Mu'in
li bisyarhi qurratul ain bi muhimmatiddin. Tuh nama kitabnya. Ujar beliau, kumohon kehadrat Allah yang maha, wa ana as'alullahal karim al-mannan ayya ummal intifa'a bihi lil khassatil 'ammah minal ikhwan wa ay yuskinani bihil firdausa fi daril aman. Apa ujar beliau? Kumohon kehadrat Allah yang maha mulia nan pelimpah anugerah, berkenanlah kiranya meratakan manfaat kitab ini ke segenap orang-orang khusus dan orang-orang awam dari saudara-saudaraku, dan berkenan pulalah menempatkan aku pada tempat yang aman di dalam syurga Firdaus lantaran kitab ini. Ini barang kitab itu, jangan kitab macam-macam. Ini dikarang kitab apa? Kitab ngelok dikarang. Kitab tahu, buku putau dikarang. Ngerik pohon, ada yang ngerik keluar nomor. Itu sekarang apa kau? Menulis tato, tak apa bentuknya itu, tak ada manfaat. Ayo agama dikarang. Ada tuh orang bikin macam-macam tuh. Nah, ayo itu supaya kita aman tersebut itu dengan doanya orang. Subhanallah, beliau sekian lama wafat tetap dapat doa setiap pembacanya itu. Maka kata beliau, innahu akramu karimin wa arhamu rahimin. Sungguhnya Allah lah yang termulia dan yang paling banyak belas kasihnya. Tuh. Maka Habibuna SAW satu ketika, ya Muhammad, kata Allah, aku lihat engkau tuh semua sangat kasih, raufun rahim kepada umatmu itu. Ya, aku serahkan saja kepada engkau Muhammad. Serahkan umat itu semua, engkau yang urus. Apa kata Rasulullah? Tawaduknya bilang, ya Allah, wa anta arhamur rahimin. Engkau yang lebih tahu. Aku tahu sekedar aku, tapi engkau mengetahui semuanya. Coba akhlak Nabi. Coba kalau kita diserahkan kekuasaan, gaya kita itulah. Nabi tidak tawaduknya. Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkaulah yang paling banyak belas kasih sayangnya. Tuh. Ya? Nabi tawaduk tersebut itu. Nah, orang ngaji ilmu mesti tawaduk itu. Tak patut kita untuk menangkap ke kepala kita tersebut itu, merasa kita lebih daripada orang. Ini kadang-kadang santri yang lupa itu. Sekalipun gurunya kan duduk sama-sama tuh dia merasa lebih hebat pada guru yang lain, itu penyakit. Allah lebih tahu tuh ujuban. Ujub itu sifat takabur dari dalam. Kalau takabur itu yang nampak di luar, itu takabur, tapi dalam Allah yang tahu. Kita bilang aku lebih dari dia. Jadi Imam Ghazali berkata di kitabnya, kalau kita merasa hebat daripada makhluk yang lain, berarti kita ujuban. Ujub sudah, aku lebih bagus dari lalat. Loh, memang kau dari lalat lebih bagus? Iya, tapi kenapa? Karena semua ciptaan Allah. Jangan merasa hebat. Itu tadi, kita sama Allah terserah kepada Allah empu tersebut itu. Tuh tadi. Jadi kalau kita merasa hebat dari orang, ganteng daripada orang, cantik daripada orang, itu namanya bukan orang lagi, mungkin orang-orangan. Ya, itu sajalah. Ya, masalahnya. Berarti kita sudah coba-coba meralat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh bismillahirrahmanirrahim. Ai u'allifu wal ismu mustaqqun minas sumu wa huwal ulu wa la minal wasmi wa huwal alamatu. Nah, dimulai sama beliau. Ujar beliau berkata, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku mulai mengarang kitab ini ya. U'allifu, kata ismun itu jadian dari sumu yang artinya mulia. Ya, bukan jadian dari wasmun, karena wasmun itu yang mengandung arti alamah. Nah, alamat. Dan kata Allah adalah nama zat yang wujudnya wajib. Jadi jangan bilang wujud itu memangnya ada masalahnya, tapi tidak boleh bilang ada. Allah mawujud. Maka sifat 20 itu kan wujud, qidam, baqa. Ada kan ya. Wujud itu kan maknanya memang ada, tapi jangan sebut ada. Kalau ada itu punya tempat. Nah, kau beli rambutan tadi di mana beli? Kasih rambut manis nih di mana? Tentu dia tanya tempat. Tanya tempatnya di mana? Jangan bilang begitu. Sifat wujud, Allah mawujud. Jangan bilang ada. Walaupun makna itu ada. Tapi yang begitu, setiap ada itu punya
tempat tersendiri. Jadi ulama berkata ujar Nabi, tempatnya Allah di dunia ini, di mana kalau ibarat boleh ditempatkan di hati-hatinya orang yang beriman. Itu ada tempatnya Allah di situ. Ngerti? Bukan Allah bertempat, tidak. Karena yang beriman itulah yang tahu dengan hak Allah. Tadi dikatakan yang paling takut orang yang alim yang beriman seperti itu yang kepada Allah, bukan macam kita yang jahil-jahil nih yang berani tentang tersebut itu. Ya. Adzan. Wa qala wallahu alamun lidzatil wajibil wujud wa asluhu ilahun wa wasmun jins wa huwa ismu jinsin likulli ma'bud sam'ur ripa bi al wa hudipatil hamzatu summa stu'mila bil ma'bud bi haqqin. Tinggal bacanya ya. Kenapa kata asalnya ilahun itu maknanya Tuhan, yaitu nama segala jenis sesembahan. Ilahan itu, kemudian kata asal itu dimakrifatkan dengan al. Jadi kalau sudah pakai al ngaji nahwu itu makrifat, sudah jelas tempatnya itu. Beda nakirah, nakirah tidak. Jadi bahasa Inggris juga begitu. Day itu hari ya. Kalau pakai today itu hari ini. Tuh ada hari ini, ada ininya itu. Kalau day itu namanya nakirah. Kalau today itu sudah hari ini, itu menunjukkan ma'rifah. Jadi ma'rifah nakirah itu beda. Jadi Allah itu ismul ma'rifah. Ya, bukan ma'rifah nama pacar kau itu bukan. Jangan salah paham. Ya. Wa qala, dan hamzahnya dibuang setelah itu diperlakukan sebagai nama terhadap Tuhan yang benar untuk disembah ialah Allah Subhanahu wa taala. Ada hamzah. Tuh, ya, ada kan? Tapi dibuang karena makrifah tadi. Wa qala, lafaz Allah tuh apa katakan wal ismul a'zam indal aktsar wa lam yusamma bihi ghairuhu walau ta'annutan. Jadi lafaz Allah itu adalah suatu nama yang maha agung menurut pendapat mayoritas ulama. Selain dia tidak bisa dinamai Allah walaupun sekedar menyatakan arti pada nama atau ta'annutan. Tuh. Mana orang nambahin nama Allah? Ada yang berani? Mesti disambung Abdullah, Ar-Rahman, Abdurrahman, Ar-Rahim, Abdurrahim. Tidak boleh Ar-Rahim namanya itu. Nama Allah Subhanahu wa taala walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ujian Nabi SAW, Allah punya lahu tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Allah punya 99. Barang siapa yang menghitung, membaca dan yakin pasti surga bagian. Maka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Wadud, ya Razak, ya Fattah. Pakai ya Alim. Itu langsung berhadapan. Kalau pakai ya, datang ke ya fulan, berhadapan tidak? Itu bakal ya Allah. Kata Allah bilang, labbaik ya abdi, salamatu, aku datang kepada engkau hambaku. Minta apa? Bilang minta. Ya Razzaq, urzuqni halalan, berikan aku rezeki yang halal. Apa salah? Ini yang bujang-bujang lama nih. Ya Razzaq, ya Fattah, bukakan aku. Ya Allah, zawisni, gitu. Kawinkan aku nih Allah. Lama aku goreng nasi ini, cuman tak ada tukang goreng aku terus yang goreng. Nanti sekali-kali bini tukang gorengkan nasi aku. Betul apa? Sibuk congkel telur tak pernah dicongkelkan. Ya tuh. Minta langsung. Ya Jabbar, ujuburni. Ya Sattar, usturni. Tuh. Orang pergi haji nih, entar lagi haji nih, ada doa orang ketika mau balik nanti. Ada doa tawaf wada. Itu salah satu, ya Sattar, usturni. Ay menutupi segala tutupi aku. Ya Rahman irhamni. Ya Razzaq urzuqni. Itu masalahnya itu. Kita ini lupa doa itu. Makanya tak dapat, sibuk mencari sana sini, lupa bahwa si pemberi itu di hadapanmu dimanapun kamu berada. Karena wajidul wujud, minta apapun itu. Itulah tadi tauhid kita. Ya. Jelas suaranya itu? Tak jelas juga? Ini ada yang ngantuk masih. Ya. Ya Latif. Wa qala
Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada kan? Ar-Rahmanur Rahim sifatani buniyatal mubalaghati min rahimah. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah dua kata sifat, kalau bahasa Inggris adjektif. Nah, ya. Itu ya. Yang dibentuk mubalaghah, penyangatan arti, pelebihan arti itu dari fi'il rahimah. Ada nama mak kau rahimah ada? Siapa nama rahimah itu? Mak siapa? Mak kau. Nah, ada sudah. Maknya dia namanya rahimah. Ya ada. Kalau Abdul Rahim mungkin baknya. Ya ada. Jelas. Ya Allah. Ar-Rahman kata mempunyai arti yang lebih sempurna daripada Ar-Rahim. Maka Ar-Rahman ablaghu minar Rahim. Li'anna ziyadatal bina'i tadullu ala ziyatil ma'na. Itu kalau ngaji nahwu nanti belajar. Wa liqaulihim rahmanud dunya wal akhirah wa rahimul akhirah. Maka dikatakan Ar-Rahman mempunyai arti yang lebih sempurna daripada Ar-Rahim, karena tambahan pada bentuk kata itu menunjuk adanya tambahan pada makna. Dan karena apa yang dikatakan oleh orang-orang Arab, Rahman belas kasih di dunia akhirat, dan Rahim belas kasih di akhirat saja. Ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, lebih mantap lagi. Ar-Rahman semua diberi Allah di dunia, kafiran, ya, murtad dan munafik semua dikasih, tapi Ar-Rahim tidak. Itu khusus untuk orang yang beriman yaumul qiyamah. Tuh. Maka sifat Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya. Jadi kalau Ar-Rahman semua dikasih. Ya, kalau sudah Ar-Rahim itu ibarat kita sudah pilih kasih. Ya, khusus itu tersebut itu ya. Maka kita baca Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Wa qala alhamdulillahilladzi hadana aidallana li hadza at-ta'lifi. Wa ma kunna linahtadi ya laula an hadanallah ilaih walhamdu wal wasfu bil jamil. Apa dia bilang? Segala puji bagi Allah yang menghidayahi kami, hadana, menunjukkan kami pada karangan ini. Karena banyak sudah bersama. Ya, kami tidak akan memperoleh hidayah kalaulah bukan hidayah Allah pada karangan ini. Kalau tidak ada hidayah akan sampai ke kita sekarang ini. Ya. Waqala, pujian adalah penuturan dengan sifat yang bagus, indah bil jamil. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Allah indah dan sudah senang dengan keindahan. Tuh. Ya. Dan cukup dulu ya. Nah, nanti sambung kita wassalatu ya minallahir rahmah wal makrunah bi ta'zim wassalamu ala taslim min kulli afatin wa naqsin. Cukup dulu, ikuti, mudah-mudahan akan datang kita dapat kitab tersebut ini secepatnya. Kirimlah supaya dapat kita mengaji bagus baik dalam keadaan kita menuntut ilmu. Salah satu jalan syahid kita menghadap Subhanahu wa taala, tuntutlah sebelum kita terlambat. Tidak ada terlambatnya, yang tua kah yang muda tidak ada terlambat, yang tua juga jangan melambat-lambatkan sisa daripada usia kita. Wallahu alam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma tubis salamah ya Allah alal hujjaz wal ghuzzat wal musafirin husulan auladana wa walidina wa masyayikhina wa tulabuna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilman nafi'a walhiqna bis salihin wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum taqabbal ya karim.